Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu tercukupi tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan memuji nama-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu agar dapat mengikuti dan menjalankan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan dari Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita sendiri, membuka hati dan pikiran kita, agar kita dapat mendengarkan renungan dari Tuhan dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Intim dan berbuah. Cara Yesus menjelaskan maksud Allah memang luar biasa. Yesus memakai berbagai metode agar para pendengarnya dapat memahaminya dengan baik. Salah satunya dengan cara perumpamaan. Bacaan kita adalah salah satu contoh perumpamaan. Perumpamaan secara sederhana berarti gambaran atau analogi. Melalui gambaran pohon anggur, Yesus berharap para pendengar mampu mengerti bahwa relasi dengan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai sebuah gambaran, maka pastilah perumpamaan punya kekuatan sekaligus kekurangan. Kekuatannya adalah ketika dituturkan oleh Yesus, gambaran yang dipilih sangat dikenal para pendengar saat itu. Kelemahannya, khususnya buat pembaca masa kini, seringkali kita tidak terlalu mengenal gambaran yang dipakai oleh Yesus. Karena itu,
dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam gambaran kali ini, Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Mungkin kita dapat membayangkan seperti pohon yang menghasilkan buah di sekitar kita. Pohon yang bertumbuh dengan baik pastilah menghasilkan ranting-ranting. Dalam gambaran Yesus, ranting-ranting itu adalah para pengikut Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa, yang digambarkan sebagai tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur. Sebaliknya, ranting yang tidak baik, yang tidak menghasilkan buah, akan dipotong dan dibakar. Ranting semacam ini tidak berguna, dan hanya membebani pohon anggur saja. Agar mampu menjadi ranting yang baik, mau tidak mau, ranting harus menempel dengan pohon anggur. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu bergaul dan menghidupi firman Tuhan. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon hingga mampu berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Buah selalu bermakna bermanfaat buat orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalimat iklan televisi yang pernah terkenal mengatakan, "Jeruk kok makan jeruk?" Hal itu makin menegaskan bahwa buah memang bermanfaat harus bagi orang lain. Dengan demikian, panggilan orang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah bermanfaat bagi orang lain. Ranting yang menyalurkan berbagai macam berkat agar pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Berbuah adalah tujuan kita. Buah yang dihasilkan adalah buah yang sesuai dengan pohonnya. Pohon anggur menghasilkan pohon anggur. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Jika pohon itu adalah Kristus, maka yang dihasilkan adalah nilai-nilai yang dikehendaki oleh Kristus. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Lukas 6 ayat 44, "Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Jadi, buah-buah dihasilkan pengikut Kristus membuat orang mengenal Kristus. Agar mampu berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, sekali lagi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Hal ini menyiratkan pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Dalam tradisi kejawen, hal itu disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Untuk membangun relasi intim dengan Tuhan dibutuhkan upaya yang kerap disebut sebagai disiplin rohani. Kita mendewasakan rohani kita dengan berbagai cara, sehingga terjadi relasi dengan Tuhan sendiri. Pada bagian ini, setiap orang punya cara atau disiplin rohani yang berbeda untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak boleh sebuah cara dipandang lebih baik dari cara yang lain. Karena itu ada orang yang menjalin relasi dengan Tuhan melalui puasa. Ada juga yang melalui tindakan sosial. Bahkan ada juga yang membaca buku. Pada akhirnya, semua itu dinilai dari hasil, dari buahnya. Apakah melalui buah yang dihasilkan, orang lain mampu melihat Kristus yang penuh kasih? Under Ismail dalam buku Selamat Berbuah menutur sekelumit kisah Nelson Mandela. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, ia menghapus sistem apartheid yang membedakan manusia berdasarkan ras. Ia dengan tulus memaafkan musuh-musuhnya. Yang pertama, ia menjamu para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Lalu selanjutnya, ia juga mengunjungi Ibu Verwoerd, janda dedengkot apartheid. Dan banyak lagi yang dia lakukan. Semua orang bertanya-tanya, mengapa sih Mandela ini bisa berbuat baik terhadap musuhnya? Dengan mata menerawang, jauh ke masa lalu, Mandela menjawab, "Tanyakan kepada guru sekolah minggu saya di gereja." Mandela telah menunjukkan hidup yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru sekolah minggunya telah berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita menghasilkan buah dari setiap perbuatan kita?
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas hadirat-Mu di tengah masa pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Engkau tetap memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami diberikan kesempatan untuk merenungi karunia yang Tuhan berikan kepada kami di tengah banyak dampak negatif yang diakibatkan dari kondisi pandemi ini. Ya Tuhan, biarlah saat ini kami diberikan hikmat untuk mengisi waktu kami dengan hal-hal yang positif bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami, sehingga kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan saja dirasakan oleh sesama kami melalui apa yang kami perbuat untuk mereka. Ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa. Di tengah era teknologi, informasi, dan media sosial ini, kami tetap diberikan hikmat untuk dapat memberikan konten-konten yang positif dan tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan untuk sesama kami, di mana melalui konten yang kami berikan dapat membangun, memotivasi, dan menginspirasi sesama kami yang sedang dalam keadaan sulit di masa-masa saat ini. Sehingga melalui era teknologi dan media sosial ini, biarlah kami dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian doa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 jika padaku ditanyakan. Sampaikan